Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita digembirakan oleh Allah. Tidak perlu nunggu akhirat, saiki wis seneng hatimu ya. Tapi iki ya lalwaton iki ojo dinyanyekno pas tawaf, pas sa'i ya, gak perlu ya. Jadi wong urip ku nek wong Jawa ana jenenge empan papan. Jadi ojo meneh kok ndek Ka'bah, ndek masjid, ndek jero masjid ya gak cocok nyanyi iki ya. Ana nggone dhewe-dhewe kabeh iku. Jadi tidak semua yang baik itu baik kecuali dia ditempatkan pada tempat yang tepat. Jadi nek wong Jawa roh empan papan. Suami istri itu bukan hanya baik tapi suci. Tapi jangan melakukan hubungan suami istri kecuali di dalam kamar yang tertutup. Ojo mentang-mentang suci terus di gerdu. Di balai RK. Bener ya. Kabeh ono nggone dhewe ya. Hidung itu indah kalau terletak di antara dua pipi. Nek diunggah 2 senti medeni pisan. Ya tega. Jadi semua itu pada tempatnya masing-masing, ada nisbahnya sendiri-sendiri. Ngono rek ya. Jadi malam ini kita belajar sangat banyak, alhamdulillah. Nomor 2, ya nek bapak kudu bapak, nek ibu kudu ibu, aja ibu dadi bapak, bapak dadi ibu, nek kiper kudu kiper, nek striker kudu striker, aja striker ngiper, kipere striker. Ngono ya. Betul ya. Kita sudah diajari sebelum Islam datang, kita sudah diajari oleh mbah-mbah kita orang Jawa, empan papan, kabeh kudu di tempatnya masing-masing supaya terjaga kebenarannya, kebaikannya dan keindahannya, kan ada 3 itu. Tidak hanya benar harus baik, baik harus indah. Jadi misalnya kon ngimami Al-Fatihah ya, lak kudu Al-Fatihah wis bener tapi lak kudu apik olehmu ngal-Fatihah dadi imam ya. Dan harus indah. Ojo Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Engko arek-arek oleh amin yo. Amin, samin ngono engko. Ya. Jadi semua harus baik bener, harus baik harus indah. Aku takon. Sembayang iku kudu bener ta gak? Kon takbiratul ihram, rukuk, sujud. Saat itu kan syariatnya harus bener seperti itu. Tapi di dalam sholat ada ndak syarat untuk khusyuk? Ada ndak? Ndak ada. Atau yang penting kon takbiratul ihram masih mek cangkemmu tok pokoke ngono iku, awakmu ngono iku ya, jungkir-jungkir ya. Tapi sekarang nek sembayang sing bener, sing sembayang sing tepak iku khusyuk ta gak? Semakin khusyuk semakin baik kan? Nah sekarang aku takon khusyuk iku bener tapi tak indah. Cinta itu bener atau apik atau indah? Jadi puncak kebenaran adalah keindahan, puncak kebaikan adalah keindahan. Keindahan ini yang jarang diperhatikan oleh para ustadz dan para ulama. Nah malam hari ini kita membangun keindahan bersama-sama bareng-bareng seduluran. Jadi kabeh berkeluarga. Wong sak Bojonegoro itu keluarga, kon duwe ibu, kon duwe bapak, Forkominda semuanya adalah bapak-bapakmu dan rakyat adalah anak-anaknya. Bahkan awakmu karo kewan yo berkeluarga. Meskipun ya ojo terus kon nuroni wedhus bendino ya. Semua berkeluarga. Tadi ya saya sudah bilang pohon saja ada keluarga antara akar, batang, ranting, dahan, bunga, daun dan kembang kan begitu. Semuanya berkeluarga, tidak ada yang tidak berkeluarga. Sepeda harus saling memperkuat rujine, memperkuat rujone memperkuat rujine, ojo rujine ngaco dhewe. Jadi ya toh nek sikil kiwa apa? Genjot sikil sikil tengen genjot sing kiwa ya apa? Munggah sing kiwa nganut, nek sing kiwa genjot sing tengen nganut, ojo royokan gak mlaku, ya ta gak. Nah di Indonesia ini organisasi kekeluargaan Republik Indonesia belum begitu maksimal. Mulane gulut bendino di medsos sosial, nyek-nyekan, kampret musuh apa? Cebong sak piturute lah, aku lah gak melok rek ya. Aku pokoknya bagian wong tuwek, bagian nguri-nguri arek-arek cek iso rukun kabeh mulane arek maknya iki insyaallah berkeluarga satu sama lain. Nah, untuk sedikit informasi saja kan bulan ini, bulan April nanti kita memproduksi 1 pentas teater dan 1 film. Yang teater itu berjudul Sunan Sableng dan Baginda Petruk, Paduka Petruk. Yang film berjudul Terima Kasih Mak, Terima Kasih Abah. Itu Mbak Novia Kolopaking, kan wis seru Novia Kolopaking. Wis seru le. Iku biyen dhek rabi karo wong tuwek khilaf le.
Tapi sadar dari kekhilafannya mari dia anak papat terus kayak sapa-apa deh. Jadi bapaknya ya gak setuju, ibunya ya gak setuju kok rabi karo wong tuwek seniman gak jelas iko. Gitu kan akhirnya ya Gusti Allah sing ngepakno meneh. Jadi alhamdulillah sekarang saya diterima dan saya mencintai mereka dan mereka mencintai saya. Jadi aku saiki karo bapaknya Mbak Novia itu sangat dekat, sangat saling mencintai dan sangat saling menyantuni ngono ya. Kon ndelok bojo sing kok rabi gak mek arek wedok tok ya bapakne melok kok rabi, ibune kok rabi. Jadi rabi itu kan juga peristiwa keluarga bukan peristiwa individu. Rabi itu peristiwa keluarga, kabeh keluarga. Gusti Allah keluarga kok. Pemerintah karo rakyat itu keluarga. Menungso karo alam keluarga. Kon kudu apik karo lemah, kon kudu apik karo tanduran ya ta gak. Kon kudu apik karo banyu, kon kudu apik karo kabeh aja. Kon karo uyuhmu berkeluarga, gitu. Nek dhek njaluk metu ya tokno, aja kok tahan ya. Karo taeke berkeluarga ya. Nek kok tahan-tahan kon telung dino kok tahan ya meledos dhewe kon ngono ya. Jadi kita itu tidak bisa tidak berkeluarga. Allah menciptakan semuanya untuk berkeluarga. Makanya sholawat kita kan selalu menyebut Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi dimensi keluarganya juga kita sebut karena kita tidak mungkin tidak berkeluarga. Masih banyu karo jeding berkeluarga. Bayang ono banyu kan jedinge, ono jeding kan banyune ya ta gak. Ngono ya, kompor antara sumbune karo apa rek. Karo lengo gas sak itu semua berkeluarga. Nah, makanya filmnya Mbak Fia nanti tentang keluarga. Karena semuanya berkeluarga. Forkominda ini sak keluarga kata ibu tadi, kata ibu bupati ya ini semua seduluran kayak karuan untuk menjadi pemimpin dari rakyat Bojonegoro tadi. Wong jenenge Bojonegoro ya. Bojo iku lah unsur keluarga ya. Jadi awakmu iki bojone keluarga, nek bojo iku kan gak jelas lanang wedok, sing penting bojo, jodoh lah ngono. Jadi awakmu iku suaminya Bojonegoro itu istrimu, harus kamu cintai, harus kamu uri-uri, harus kamu sayangi, ngono ya. Kira ya. Nah termasuk bukit apa kira? Bukit atas angin ini kan juga bagian dari istrimu. Kamu harus cinta kepada bukit ini, cinta kepada anginnya, kepada pohonnya dan semuanya. Dan malam hari ini kita resmikan bahwa kita berkeluarga dengan bukit atas angin ini. Arek maknya sampai kabeh berkeluarga satu sama lain. Sampai arek maknya itu rukun gak karu-karuan antar kota. Jadi sing ono arek dodol kopi Pak, nggawa kompor itu ke Surabaya kok blonjo kopine arek Semarang. Terus dodol kopi. Nek arek maknya dodol kopi iku ndolek badi sak cukupe nek wis kira-kira wis cukup badi terus kopine dikek-kekno nang Kiai Kanjeng dan lain-lain. Itu saking apa jenenge saking sedulurane. Jadi teman sekalian berkeluarga ya Rek ya. Jadi hatimu harus hati keluarga dan harus saling mengamankan. Indonesia ini mereka tidak punya kesadaran untuk saling memperkuat, saling menguatkan. Di lagunya Mbak Fia itu ada saling menguatkan, saling memaafkan. Jadi wong iku Rek ana wong papat, siji wong sing angel muring-muring, angel nyepuro siji. Nomor loro angel muring-muring, gampang nyepuro. Nomor telu gampang muring-muring, gampang nyepuro. Nomor papat gampang muring-muring, angel nyepuro. Sing dikon? Sing apik sing ndi Rek? Sing apik wong sing angel muring-muring, gampang nyepuro. Nah, saiki nek awake dhewe gak bener dalam berkeluarga sebagai bangsa Indonesia, kok kene iki gampang muring-muring, angel nyepuro. Tahu ta cebong nyepuro kampret, tahu ta kampret nyepuro ceblong, gak tahu ah. Cik gelut sampai saiki masih temane wis beda, cik gelut ae. Medsos iki isine nggone gelut pokoke. Tak ngono sih. Mulane aku gak melok lho, aku gak duwe Twitter, aku gak duwe Facebook, aku gak duwe Instagram, aku gak duwe Novia kalau jengking lho. Tak jengking ono sak karepku ya. Ya. Dek-dek aku dhewe kate lapo kon. Ya. Kon nek cemburu ndolek ngarek maknya sak ngono kae ya. Cuman ancen arek wedok gak ono sing gelem karo kon iki ya. Ada permu koyo ngono gak jelas penggaweanmu ya. Tapi kalau arek-arek iki panek tak lolono seneng atine, Pak. Tak lolono seneng, ono sing njaluk tak kaplok barang. Jadi kadang-kadang aku iki sedih, aku kuwatir diuring-uring Gusti Allah.
nek wis salaman ngono iku biasa ya. Meskipun malam ini belum tentu kita salaman karena hatinya sudah sangat dekat, wis gak perlu salaman fisik gitu ya. Dadi ana sing salaman tok, ana sing karo ndekep, ana sing karo ngambung, ana sing njaluk banyu tak jebul, ana sing njaluk didoni, Pak. Dadi mari salaman terus ngene deh. Aku kudu ngidoni juga. Ikan aku gak enak karo Gusti Allah. Gusti Allah kono dapurmu nun ngidoni arek-arek kan ngene. Lha nek aku nyebul banyumu iku apa aku sakti lak gak sirek. Aku iki gak sakti, aku gak pinter, aku gak duwe apa-apa, gak duwe kemuliaan. Aku iki mek kancamu, mek mbahmu lak ngono saya. Jadi saya juga bukan seseorang yang kamu ikuti. Aku rene iki gak supaya awakmu melok aku. Aku rene iki ceke awakmu karo aku melok Kanjeng Nabi. Jelas ya? Ngono rek ya. Dadi awakmu gak melok aku gak apa-apa anjene. Wong aku ijan kadang-kadang gak mangan kok tak elok iku gak melok gak mangan kan ya. Jadi aku ya gak kepengin kok eloki, gak kepengin duwe masa, gak kepengin duwe konstituen. Wong aku ya gak nyalono awakku dadi bupati yo gak, dadi presiden yo gak, dadi menteri yo gak. Aku apa karek nyalon aku wis duduk calon aku iki wis aku kok. Apa karek nyalon dadi apa-apa lak ngono saya. Aku wis aku iki. Wis aku tresno kon, aku cinta kon. Dan arek-arek iki Pak ana sing dodolan napa, ana sing ojek. Kadang-kadang arek ojek iki jam 11 bengi teko ya. Ana sing ojek, ana sing tukang las, ana sing satpam, ana sing pelayan restoran ya. Gak apa-apa nek kene diregani kabeh ana sing lanang temen, ana wedok temen, ana sing katapek lanang, katapek wedok ya ana. Kayak di Malang ana sapa? Mirel itu ya kita terima. Kon nek kon gak terima tak dongan dadi Mirel. Anggitmu gampang ta dadi Mirel, dadi banci iku, dadi bencong gitu gampang ta. Rabi gak jelas karo sapa ya. Nek sembayang, nek jemuan bingung nek gone wedok ta lanang ya. Lah angel lah. Nek nguyuh iku dicekel tagak, nek yang gak jelas ya. Berarti angel kalau cok ngenyek walatah takir mandunaga, jangan mengejek atau menghina sesuatu atau makhluk yang engkau pikir lebih rendah dari kamu, karena segala sesuatu itu punya kelebihannya masing-masing. Nasi taek itu ya ono perlune karena dia bisa menjadi rabu untuk menyuburkan tanaman ya. Jadi kon itu ojo ada ngenyek sopo-sopo, mari kita belajar untuk mencintai, menghargai, menghormati apa saja yang Allah kasih kepada kita. Ini ya. Nah saiki wis tengah wengi rek, saiki tak kei waktu untuk tanya jawab ya. Terutama mengenai Bojonegoro dan khusus. Oh kelompok durung ya? Oke, ya Allah lali aku ya Allah. Silakan kelompok 3 tadi maju ke depan untuk presentasi, dan ini puncak ilmu kita adalah kelompok akan presentasi tentang ayat Al-Jumu'ah ayat 30. Apa betul? Mas Helmi tolong di moderatori. Duduk di pinggir-pinggir, yang presentasi ke tengah. Ayo Rek. Mas Helmi tolong di moderatori. Rek ya. Betul. L di sini. Yang presentasi ke tengah Mas, monggo Mas. Ya, juru bicaranya bisa maju ke tengah dari masing-masing kelompok. Oke, bersama-sama kita ikutin presentasi dari 3 kelompok. Yang pertama kelompok apa tadi? Ada namanya? Wong Samin. Kemudian kelompok kedua Mahasura. Kelompok 1 Mahasura. Kelompok 1 Mahasura, berarti kelompok berapa tadi? Kelompok 2 Wong Samin. Yang ketiga Letre Super. Ada berapa jenis letre itu? Ya. Rere. Oke. Kon ojo ngerendahno, jangan ada nuansa merendahkan wong Samin ya. Karena orang Samin itu orang yang sangat konsisten sebenarnya, dan jenenge ya duduk Samin. Samin itu kan yang pendirinya dulu. Mbah Samin Suryo Sentiko. Tapi mereka menyebut kelompoknya adalah sedulur sikep. Sedulur sikep baik yang di Bojonegoro, di Blora maupun di Kudus. Ya. Sedulur sikep, jadi jangan merendahkan mereka mergo kon gurung karuan wani nglakoni urip kaya dulur-dulur sedulur sikep iku. Gurung karuan kon iso konsisten dengan seperti mereka. Jadi ayo saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, sehingga diperlukan pembelajaran kepada siapa saja, ke kiri kanan, depan belakang, supaya kita tidak terjebak di dalam kesombongan atau kesembronoan yang akan merugikan hidup kita sendiri.
Silakan Mas Helmi, kelompok Silakan kelompok pertama. Teman-teman semua kita akan menyimak penafsiran yang lebih mendalam tentang surat Al-Jumu'ah ayat 10 dari ketiga kelompok. Saya persilakan kelompok yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1, kelompok Mahasura akan mempresentasikan dari diskusi kami bertiga tadi dari bagian Fa'idha Qudiyatis Sholat dan La'alakum Tuflihun. Dari kami semua berdiskusi bahwa Fa'idha Qudiyatis Sholat mongko sopo sing wis nglakoni sholat dan La'alakum Tuflihun, maka orang itu beruntung. Dari kami sendiri menganggap bahwasanya seseorang yang melakukan sholat dan benar-benar sholatnya benar dan baik hidupnya akan menjadi lebih mudah, karena seseorang bisa dilihat dari sholatnya. Jika sholatnya itu baik, maka kehidupannya juga baik. Dan yang kedua, kelompok kami menafsirkan dari bagian fantasiru fil ard, yang artinya mongko nyebarno ing dunyo, nyebaro ing fil ardi ing dalam bumi. Dan saya di sini adalah fantasiru fil ard itu menyebarkan, atau dalam konteks ini adalah mencari sesuatu di luar kegiatan sholat, seperti mencari rezeki, mencari jodoh, atau mencari apalah yang berfaedah buat kita. Karena kalau tidak salah surat ini diturunkan waktu Kanjeng Nabi khutbah Jumat, dan ketika khutbah Jumat itu ada segerombolan pedagang dan jamaahnya keluar dan tinggal 12 orang kalau nggak salah itu, maka diturunkan surat ayat ini. Maka kesimpulannya adalah dari ayat ini adalah himbauan agar kita mementingkan sholat dari hal yang lain yang ada di dunia ini. Terima kasih, itu dari kelompok saya Mahasura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Ibu Bupati dan Bapak lain kalau menanyakan sesuatu, merespon atau menilai atau apapun saja secara spontan langsung monggo ada. Silakan. Sinten Pak? Dari uraian kelompok pertama, Dari paparan kelompok Mahasura tadi. Monggo, Ya, Bu. saya pikir tadi pertama itu sudah mendekati apa makna dari itu, cuman tadi kan melengkapi saja mungkin, atau mungkin pendapat saya tambahkan. Kalau orang sholatnya tertib, itu paling enggak dia ingat waktu, maka ingat waktu kewajiban. Maka ibaratnya di saat mereka bekerja dia juga harus ingat kembali pulang, dan juga harus pulang dengan uangnya. Kemudian kalau orang kerjanya sholatnya tertib, mungkin dia juga akan disiplin karena begitu adzan, oh saya sudah waktunya sholat, kemudian mereka langsung melaksanakan tugasnya. Dan kemudian kalau orang menunda-nunda sholat, biasanya juga akan menunda-nunda pekerjaan. Itu saja. Aku melok takon yo. Ya apa nek ana wong sambat ngene. Aku iki sembahyang sregep wiritan yo gak entek. Tapi cek melarat ae. Arek-arek iku wis senengane nang Kalisari. Cek gampangnya oleh nyambut gawe ya apa ngene iki. Responmu. Ya, respon saya itu menurut pribadi saya itu masalah dari pola pikir seseorang. Pola pikir seseorang harus qanaah atau neriman. Apa yang diberikan Allah harus kita syukuri. Atau kalau ini oleh tagak kon sembahyang tujuannya cek sugih. Menurut saya boleh, karena saya ya pengen sugih. Ya pengen sugih nyambut gawe sing bener lah ngono. Salatnya itu ke Allah, bahwa karena kamu sholat terus Allah nyugih awakmu, alhamdulillah. Tapi tujuannya sholat itu oke, tujuannya sholat adalah cek Gusti Allah seneng karo awakmu lah ngono. Itu ya kira-kira ngono ya. Terus ono meneh rek, apa nek sugih iku mesti berkah? Belum tentu. Kadang jadi di urip ku ono papat rek, siji kon dikei rezeki, nomor loro kon dicoba, nomor telu kon digunggung, nomor papat kon gak dipratekno karo Gusti Allah. Jadi bahasa Arabnya satu barokah atau rezeki, nomor dua awakmu diuji, imtihan ya. Nomor tiga istidraj, awakmu dibombong. Wong dikei sugih terus dibombong, ceke kepreset. Jadi ada orang yang memang disugihno karo Gusti Allah dalam rangka digunggung. Nek cara Bojonegoro apa rek?
dilulu nomor papat gak diperhatikan basuke bah melarat Gusti Allah gak peduli. Kan gitu. Nah, jadi saiki yang namanya sukses berhasil itu kan belum tentu sama dengan sugih ta menjadi penguasa atau apapun gitu kan. Itu tetap tergantung kepada kelengkapan nilai di sekitarnya ngono ya Rek ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Maha mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan nama Wong Samin. Menurut kami tafsir dari Faidah Qudhiyatus Shalah la'allakum tuflihun, yaitu apabila kita telah menunaikan sholat maka kita akan beruntung. Menurut kami definisinya ialah sholat itu kurang lebih seperti berkah, atau kalau di kehidupan kita itu seperti berkah. Kita sudah diberi, kita sudah dikasih, kita sudah diberi hidup, kita sudah bernafas. Kita apa sih kewajiban kita kepada yang telah memberi kita? Imbal baliknya apa sih kepada apa yang telah memberi kita itu imbal baliknya seperti apa? Kemudian ketika kita telah membalikan kewajiban kita atau yang telah memberi kita kepada yang memberi kita, itu entah itu kembali lagi ke kita itu sebuah keuntungan ataupun apapun, itu kan sudah kehendak lagi kepada yang memberi. Ibaratnya seperti itu. Ibarat seperti kita sudah diberi hidup, kita sudah diberi bernafas sampai saat ini, mulai dari kecil dan sampai sekarang itu kita itu sudah sebuah berkah, itu sudah karunia yang telah dikasih kita. Otomatis apa sih imbal baliknya kita kepada yang telah memberi kita, yaitu ya dengan sholat itu tadi. Sholat itu tadi itu pun definisinya juga banyak. Sholat itu suatu kewajiban yang memang kita secara muslim, definisinya memang kita itu kewajiban kita sebagai muslim kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kita berbakti kepada orang tua, itu juga sebuah ibadah atau sholat kita kepada Allah. Karena orang tua kita melahirkan kita, membesarkan kita hingga seperti ini, itu juga sebuah berkah. Otomatis sholat kita atau kewajiban kita kepada orang tua itu apa? Ya berbakti, kemudian mentaati. Otomatis hasilnya apa? Ya kita jadi seperti ini. Karena orang tua mana sih yang tidak suka anaknya sukses? Orang tua mana sih yang nggak mau anaknya berhasil dan sebagainya? Otomatis ketika orang tua kita berbakti kepada mereka, otomatis imbal baliknya ya baik ke kita, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua tentang wabtagu min fadlillah, kemudian carilah ke karunia Allah, seperti itu. Carilah karunia Allah itu ya kita sebenarnya nggak perlu mencari, karena kita sudah ada di sekeliling kita sudah mengalaminya, sudah diberi karunia. Namun bagaimana cara kita mensyukurinya? Jadi bagaimana cara kita menikmatinya, seperti itulah intinya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira tepuk tangan sih, aku ngerespon ya pertama ini. Upama gak ono Islam, gak ono Islam, gak ono syariat, gak ono Kanjeng Nabi, kira-kira kon matur nuwun tak gak Gusti Allah. Nggih. Gak ono agama ngono kon cik matur nuwun tak gak Gusti Allah. Tergantung kita Aku takon awakmu. Upama gak ono agama, gak ono Islam, gak ono Kanjeng Nabi, awakmu kira-kira matur nuwun tak gak nang wong tuamu. Nang wong tuamu nang Gusti Allah karo sing berjasa nang awakmu. Awak matur nuwun tak gak? Kok gak? Lho lah kon gak duwe utek ta, gak duwe ati ta? Dadi menungso iku iso tak gak matur nuwun gak nganggo agama tak nganggo atine tok. Mergo dhek atine dhek duwe ati, dhek ya matur nuwun. Nek dadi janjane agama iku janjane nek menungsone bener dadi menungso temen iso gak perlu kecuali ibadah Allah saja. Asline mergo menungsone taek kabeh akhir dikai agama. Gak ngawur nemen-nemen ngono lho ya. Ya tak gak gatel anjane menungso iku. Aku tak ngomong kasar. Asli iya tak gak? Wong kon tak takoni upama gak ono agama mosok kon gak matur nuwun karo ibumu. Matur nuwun. Lah iya, lah saiki lek ngomong matur nuwun, ngomong gak Mang? Iya.
Mosok untuk matur nuwun kon ngenteni ayat, gitu. Mosok kon lesu tak kei sego terus ndolek ayat sik ket matur nuwun. Gak langsung kon matur nuwun. Nah itu loh yang saya maksud. Aslinya kalau manusia itu benar dengan hati dan pikirannya, sesungguhnya tidak butuh agama kecuali ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh maksudnya ini, ibadah mahdoh itu rukun Islam 5. Sing nentokno sembahyang maghrib ping 3 rakaat sapa? Sapa sing nentokno? Sing ngarang subuh 2 rakaat, dhuwur 4 rakaat itu sapa? Sing ngongkon sapa? Gusti Allah. Takon ngarang dhewe. Nek sing Allah nentukan jenenge ibadah mahdoh, nek kon ngarang dhewe jenenge ibadah muamalah. Misale awakmu apa wis tahlilan utawa awakmu ana gak tega ndek dalan kon duit-duit 1 juta kok kekno 50 ya iku lek gak ana perintah langsung seperti itu kecuali sedekah aja. Tapi kan ibadah mahdoh itu yang langsung diperintah Allah. Jadi agama itu tandanya adalah ada ibadah mahdohnya. Jadi ono ibadah sing ancene Gusti Allah ngongkon nek maghrib jam sak ini, asar jam sak ini. Nah, saiki takon. Nek wong Kristen nang gereja iku dikongkon Gusti Allah nang ngarang dhewe. Ini saya ndak gimana ya, tapi pikirin dhewe ya. Kalau tandane agama iku ono ibadah mahdoh, siji nomor loro informasi mengenai Tuhan dan para stafnya. Itu sing jenenge agama. Kon iso roh Gusti Allah nek gak dikandani Gusti Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah menceritakan mengenai dirinya sendiri ya, War Rahmanur Rahim. Wallahu la ilaha illa huwal malikul qudus salamul mu'minul azizul jabbar mutakabbir. Allah menginformasi ngandani awakmu tentang Allah. Nek awakmu gak dikandani kira-kira roh Allah tak gak. Kan mesti nyangka iku dewa, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi. Allah sendiri yang menyebut dia itu celuken Allah. Sifatnya ono 99 lak ngono sih ya. Iku nek kon ndelok dhewe iso tak gak. Masih penelitian dokter 1000 gak iso nemokno nek Allah itu punya sifat 99 dan seterusnya. Jadi itulah gunanya agama karena ada informasi tentang Allah dan para malaikat. Ya apa caramu ono roh ono malaikat iku nek kon gak nganggo agama. Jadi agama adalah informasi tentang sesuatu yang kamu tidak mungkin tahu dengan pikiranmu sendiri. Betul ya? Nek kon nak ngarani ono dewa, ono sapa ngono iku. Kayak di wayang itu. Tapi kalau begitu ada agama kamu jadi pasti ono malaikat Jibril. Ono malaikat sapa meneh? Mikael, Israfil, Israel. Saiki aku tak takon lebih lanjut. Jibril jumlahe piro? Jibril iku sitok tak akeh. Israel sitok takeh. Bayangno nek sitok pencolotan mari mateni wong telu ndek Nigeria terus mencolot nang Bojonegoro njupuk sapa sitok terus mencolot nang Cirebon, mencolot meneh nang Rusia lah. Angel berarti Israel pasti berjumlah sebanyak yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul enggak? Nah, ngono-ngono iku gak ono informasine, gak ono di Quran Al-Jibrilu katsirun gak ono. Jibril akeh gak ono, sing ono itu adalah kon dikei ayat cek kok pikir afala tatafakkarun afala tatadabbarun. Tapi ngene, malam ini Bapak-bapak saya ingin kasih tahu. Anak-anak ini kan tidak memenuhi syarat, menurut para ustadz mereka tidak memenuhi syarat untuk menafsirkan Quran, betul enggak? Sopo dapurmu nafsir-nafsirno Quran ngono ya. Di Ma'iyah tidak. Di Ma'iyah siapa saja boleh menafsirkan asalkan diikat oleh tadabbur. Tadabbur itu perintah Allah di Quran. Di Quran tidak ada perintah tafsir, yang ada tadabbur. Afala yatadabbaruna Qur'ana am fi qulubihim aqfalan ya. Jadi tadabbur itu ngene rek. Tadabbur itu dari kata dubur, silit. Hasil tu. Jadi wong sehat gak sehat itu tergantung rupane taeke. Ya tak gak. Mobil sehat gak sehat tergantung sing metu teko knalpote ya tak gak. Nek mesine gak tepak knalpote ngesos putih-putih ngerusak lingkungan hidup ya tak gak. Nek mobilnya bener mesine mesti knalpote halus ya toh. Nah, tadabbur adalah kon nafsirno gak apa-apa asal gawe awakmu luwih apik. Outputnya sing metu teko knalpot karo silitmu iku luwih apik dibanding wingi ngono. Jadi tadabbur itu ndak nafsirkan ndak apa-apa asalkan tadabburnya bener.
Nah saiki apa nek wong pinter nafsirno mesti wong luwih apik dibanding gak pinter nafsirno? Aku takon. Apakah ustadz yang pinter Quran mesti luwih apik atine timbangane wong sing gak ngerti Quran? Lah gak mesti sih. Mulane ojo mengandalkan tafsir tapi andalkanlah prinsip tadabbur. Wis kon ruwe alif lam mim tok ya babah iku kode rek. Iku kode. Itu sandi. Alif lam mim shad itu sandi. Kaf ya ain shad itu sandi. Nun itu sandi. Jelas toh. Nek nun kan sandi kangel dideleki. Ya nun najib sama ya. Jadi itu semua ditafsirkan iso tagak. Sopo penafsir sing iso nafsirno alif lam mim? Lah ka ono sih. Dole ono buku tafsir kabeh. Mereka semua mengatakan hanya Allah yang memahami yang tahu maknanya. Terus saiki ono wong takon, "Lah nek sing memahami Allah tok lha apa dadekno ayat bareng?" Ya apa jawabnya? Lah apa kate ayat bareng? Untuk apa difirmankan kalau hanya bisa dipahami oleh yang memfirmankan? Seharusnya kan firman itu kan harus bisa dipahami oleh yang dikasih firman. Tak ngono sih. Tapi kan bukti ini gak iso. Lah apa difirmankannya apa jawabnya? Ya. Karena kita diminta untuk didorong oleh Allah untuk menyadari bahwa tidak semua hal Anda akan bisa ketahui. Makanya Allah mengatakan ana alam wa antala ta'lam. Saya tahu dan Anda semua tidak tahu gitu. Dan kita butuh sesuatu yang tidak tahu. Misalnya ukurane BH bojone tanggamu pira? Kon oleh ro ta gak oleh ro? Ya paling mengira-ira mengasumsikan, tapi lah gak usah kok doleki ya. Gak usah kok selidiki ya. Gak usah kok riset. Misalnya kon meneng-meneng arek wedok kok cekel, lha apa kon nyekel riset? Dasmu. Penelitian dasmu ya. Ada sesuatu yang kamu tidak perlu tahu. Kamu kawin sama istrimu saja kamu tidak harus tahu sebelumnya, betul enggak? Jerone sak pira? Rasane ya apa lah gak? Masa kok jajal sih? Arek saiki, Pak, aja sampai tempat ini jadi jajal-jajalan ya. Tempat ini jangan sampai menjadi tempat di mana ada losmen untuk penelitian arek lanang nang arek wedok iku ya. Bener ya? Gitu ya Dik ya. Jadi terima kasih atas jawaban Anda. Tapi pokoknya Anda mengerti beberapa hal. Ibadah mahdoh itu tanda ada agama. Karo jenengi rek. Islam sing jenengi sapa? Inna dina indallahi al-Islam. Jadi nek kon duwe anak iku tandane anakmu kon sing jenengi lak ngono. Nah sing duwe agama Gusti Allah, sing gawe Gusti Allah berarti sing jenengi ya Gusti Allah. Aku takon nek Hindu sing jenengi sapa? Itu satu ajaran kebijaksanaan hidup yang berasal dari Hindustan. Nek Buddha ajarannya Buddha Gautama. Nek Kristen karena ajaran Yesus Kristus yang itu kan dianggapnya gitu. Tapi kan bukan Allah yang memberi nama. Jadi yang diberi nama oleh Allah adalah Islam. Jadi inna dina indallahil Islam itu artinya apa? Selama ini kan nek kon maca tafsir sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Oh jadi ono agama liya berarti meskipun tidak diridhoi. Ya, jadi kon kudu belajar logika deh. Nek artinya inna dina indallahil Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam, berarti ada agama lain meskipun tidak diridhoi. Nah, kalimat diridhoi ndek endi wong ono inna dina indallahil. Nek kata diridhoinya enggak ada. Jadi nek diterjemahkan secara epistemologis rasional, yang agama bagi Allah adalah Islam, yang bukan Islam bukan agama. Tapi ngene iki aurat, ojo diomong-omongno nang pendeta, nang pastor, nang pendeta Kristen. Meneng wae babah-babah kono Kristen gak apa-apa. Ojo ate uwel, ojo ate babah-babah ngono ya. Muga-muga Allah memberi hidayah mek ngono tok ya. Gitu. Tapi ngerti maknanya ya. Inna dina sesungguhnya yang agama indallah bagi Allah adalah Islam, berarti yang tidak Islam bukan lak ngono sih asline. Tapi ya selama ini kan karena kita kompromi dengan orang lain terus kita tambah-tambahi agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Yang selain Islam tidak diridhoi kan gitu. Berarti ada agama lain. Padahal mungkin ada Allah piro jumlahe rek. Berarti Allah memberi ajaran piro macamnya. Satu toh. Jadi yang menciptakan agama itu siapa? Nabi tak Allah.
Karena Allah menciptakan agama kira-kira piro jumlahnya. Masa Allah nggak agama 11. Ya kayak yang kira ini situ, gitu. Jadi Allah menciptakan satu agama karena itu adalah jalan untuk mencapai Dia kembali bagi para makhluknya. Sehingga agama ya hanya satu aslinya, tapi ojo ngomong-ngomong, ojo dipamer-pamer, ojo diperdebatkan dengan siapa-siapa, itu aurat kita sebagai bangsa Indonesia. Mari jaga kerukunan dengan tidak mengucapkan hal-hal yang orang lain tidak siap. Ngono ya, Rek ya. Aku roh jane misalnya ana arek wedok ndelok arek lanang. Dek arek wedok njero ngomong arek iku rada kepesek nirunge misalnya gitu ya. Kok omongno agak? Mbak, dia omongno agak. Agak sih. Masih kon duwe kesimpulan arek iku pesek irunge lak menenge sih. Mulane arek wedok lak gak seneng di lokno pesek ya. Arek wedok gak seneng di lokno pesek iku mergo pesek iku elek apa mergo dia katut karo pendapat umum bahwa pesek iku elek. Mergo katut to. Dadi nek dilono pesek ya babah apa jane. Wong aku duwe pendapat pesek iku gak mesti elek. Malah nek nanjung malah angel nek ambung-ambungan. Malah dimiring-miring nang wong barat ngono. Mulai rek yang namanya toleransi itu ketoknya gampang tapi janjane angel, mulai harus poso, harus menahan diri. Ya. Sing paling ganteng nek menurut awakmu wong Cina ta wong barat ta wong negro ta wong Indonesia. Tapi gak usah ngomong ya. Mesti anggapan dhewe ngono ya. Soalnya nek bule kan keputihan. Keputihan sing cocok iku nek negro kirengen. Sing cocok iku sing tengah-tengah ya iku rada coklat-coklat kaya awakmu iku ya. Tapi ojo ngomong ngono nang bule karo wong negro lak ngono ya. Ojo diomongno, tidak semua harus diomongkan. Ada yang namanya aurat. Aurat tidak hanya soal kulit dan badan dan pakaian. Aurat itu juga kalimat-kalimat dan pemahaman. Menurut ya. Terus oke. Tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Sekarang kita tunggu kelompok yang ketiga terakhir, Mas Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari pemikiran dari kelompok ketiga, kelompok Ledri Super. Dari poin yang pertama, faedah qudhiyatis sholat, apabila sholat telah dilaksanakan. Jadi yang kami dapat dari pemikiran di belakang tadi, apabila orang sudah melaksanakan sholatnya, fil ard lalakum tuflihun, agar kamu beruntung. Terus beruntung menurut kami di sini bukan hanya soal dalam masalah rezeki, karena sesungguhnya kita lahir dalam lingkup keluarga Islam dan dalam masyarakat yang lurus dalam agamanya, itu juga termasuk sebuah keberuntungan. Lalu tugas yang kedua, menafsirkan wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Mengingat Allah itu ada banyak sekali caranya. Yang sering kita lakukan itu ialah berzikir, tapi sebenarnya masih ada banyak cara seperti yang Cak Nun katakan tadi. Contohnya saja kayak aku mutung loh Mas, aku mutung loh. Dirungok esek rek. Setiap orang itu dikasih fadilah oleh Allah. Ono sing fadilahnya berupa kelancaran bicara, ada yang fadilahnya berupa tidak organistik, tidak organisasional, tidak harmonis antara arus pikirannya dengan kemampuan mulutnya dan seterusnya. Jadi ini juga sebuah fadilah. Rungokno rek, ayo. Semakin awakmu ngalah, kok awakmu nek ana apa-apa ya wong ngalah nang awakmu ngono ya. Ayo terus maju. Mengingat Allah itu bukan hanya dengan cara berzikir. Contohnya saja kita semua para segawan mati ini neroh calanang atau cawe itu sing ayu. Jelas? Ya wis iku.
Iku juga salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngene yo, aku ora mbake, ya Allah, ayune mbake. Contoh. Nggih, pun cukup. Ya oke, ya. Jadi tolong 5 tahap tadi kan. 1 apa? Kodoi kudiatis sholah. 1 tahap kedua adalah fantasirul firat. Nomor 3 adalah Wabtagu ilaihi Abtaguillah Wabtagu min min fadlillah. fadlillah. Nomor 4 wadkurullaha katsiron. Produknya adalah tuflihun, muga-muga ngono ya. Jadi itu sebuah sistem rek. Ayat itu pahamilah sebagai satu sistem sebab akibat produksi dan produk ya, pekerjaan dan hasil. Jadi semua itu sebab dan akibat. Kon kudu berpikir sebab akibat, nek kon gak berpikir sebab akibat engko kon sempit ya. Jadi nek ono wong gak tepak itu mesti ono sebabnya. Semua itu sebab ada sebabnya. Jadi temukanlah sebabnya. Kabeh wong duwe ibu. Jadi temukanlah semuanya sampai ke ibunya, ibu masalahnya, ibu kata, ibu gejala, ibu perilaku, semua ada ibunya. Enggak ya? Ini saya jam berapa lagi? Wes jam 1 rek ya, Cuk. Arah-arah iki sampai subuh ndasmu. Ini beliau harus ke kantor, gak koyo awakmu gak jelas penggaweane. Ya. Sebenarnya waktu itu relatif kok, suwe gak suwe itu duduk waktu ini, tapi muatannya, nek muatannya itu menggembirakan, sebenarnya semua itu menjadi lebih singkat, sehingga Anda harus tahu hubungan-hubungan dialektis antara berbagai faktor dalam kehidupan. Apa wae? Ya kaya iku legi iku gak iso legi nek ilatmu gak iso ngrasakno legi. Dadi letak legi ku nek ilatmu ta ndek gulone lah. Kudu kok golek ilang ngono sih ya. Arek ayu tak gak ayu itu kan banyak relativitasnya. Ayu mergo pendapatmu, estetikamu ngarani ku ayu, iso ae ayu mergo dhek apik karo awakmu dadi ayu lah iso ae ya. Jadi macam-macam. Jadi teman-teman sekalian, mari kita selalu memperluas hidup kita. Kalau dalam dimaknya kita punya 3C, ojo sampai 3C apa rek? Cetek, cekak, karo ciut ya. Kalau bisa Anda menjadi generasi muda Indonesia yang membangun Indonesia nanti menjadi tidak 3C. Jadi mudah-mudahan Indonesia yang akan datang, dan itu harapan saya tidak kepada presiden tapi kepada bupati. Terus terang. Jadi aku gak berharap presiden karo menteri, wis bapak-bapak lah. Padha ae presiden sapa ae padha ae, nek awakmu gak tepak ya tetep gak tepak negara. Nek awakmu tepak sebagai rakyat, insyaallah presidennya sapa ae tetep negaranya tepak. Nah, jadi di Indonesia ini rakyatnya kuat, pemerintahnya atau negaranya lemah. Ya, nek Amerika negaranya kuat, rakyatnya lemah. Jadi kono krisis sithik wis gembeng. Wis apa jenenge gopok. Nek wong Indonesia lak gak gopok sih. Gak duwe dhuwit wani rabi yo nek kene. Ya tak gak nyambut gawe iku sak cepitan-cepitane cek iso ae mbuyo apa carane ya. Gak ono panganan ya oyot-oyot ya dikerakoti ya isone arek-arek. Jadi nek bangsa Indonesia itu bangsa yang menurut saya paling dahsyat, paling tangguh dan paling tinggi daya survivalnya. Apalagi wong Bojonegoro. Bojonegoro itu tadi kita sudah bicara sama Bupati. Dari Bojonegoro termasuk jalur Bukit Utara ya Rek. Itu nanti di sana ada Sangiran, terus ada Kabuh di selatan, terus ada. Jadi di sini nek prasaku gelute Badik Madrim karo Angling Darmo ndek kene iki pian. Jadi ilmu dari Badik Madrim dan Angling Darmo itu adalah ilmu sebab akibat tadi. Nek musuhmu dadi geni, kon kudu dadi apa? Nek musuhmu dadi banyu, kon kudu dadi apa? Lak ngono. Itu kan pertarungan atau duel antara Badik Madrim dengan Angling Darmo itu kan Mancala Putra Mancala Putri. Siji dadi ki, siji dadi naga, siji dadi macan ngono rek ya. Itu semua adalah solusi-solusi. Nah, wong Indonesia iki lah gak sinau solusi itu. Jadi tidak ada juga fakultas solusi itu ndak ada. Jadi kene iki daya teko terus. Daya teko terus
Bener tak gak? Ono daya digelono kloso mergo gak duwe kursi gak masalah ya. Terus klosone bedah. Lho nek klosone bedah kan berarti masalah, harus ada solusinya. Terus solusinya apa rek? Tambah lenjadah, solusi ta nambahi ciloko. Lho wong ana kloso bedah kok ditambal jadah, akhirnya daya mulunggun di dhuwur. Jadah kelet. Iya ta gak? Lho ta, mari ngono terus ngono. Jadahe mambu pisan, kon duwe daya kok subuh apa kok lungguhno ndek kloso ana jadah mambu. Kira-kira muring-muring ta gak? Pedhot agak seduluranmu. Jadi kita bikin masalah persaudaraan, betul enggak? Terus jadahe mambu terus pakai asu. Tadi kamu konflik sama sesama manusia, sekarang kamu bikin masalah dengan anjing. Endi ana kerek mangan jadah iku? Siji, nomor loro jadahe mambu pisan. Kira-kira kewan muring-muring ta gak awak. Jadi kamu menambah masalah bukan jadi solusi. Pakai asu terus asune mati lah. Kok pakani jadah mambu, gitu. Keracunan dia. Terus buangan kali. Bener tak gak asu dibuat nang kali, asu mati buat nang kali. Jadi kita itu adalah dulinan anak-anak zaman dulu yang menggambarkan bahwa kita itu jangan sampai nek di masalah ojo sampai nambah masalah. Iki kan urusannya kan nambah masalah. Mang gelut musuh gayoe mari ngono nglarani asu mati terus merusak lingkungan hidup. Ya toh dibuat nang kali kaline banjir terus tendalno pinggir. Dadi cek gak insaf ya arek mari buat nang kali kaline banjir terus asune didelen ndek pager ya ta gak? Ya toh dele pager. Pager sapa masalahe? Tanggomu ta pagermu dhewe? Tak tanggane ya. Jadi awakmu penuh konflik. Jadi kalau jadi pemerintah itu selalu berpikirnya solusial. Selalu solusi. Minimum tidak menambah masalah. Gak iso menyelesaikan masalah gak apa-apa asal tidak menambah masalah. Urip iku khairun nasi anfa'ahum linnas. Nek iso bermanfaat upama gak bermanfaat gak apa-apa anggere ojo nambah mudorot. Lah ngono sih. Kita gak upama gak tapi bermanfaat kan akeh-akeh wong kan gak bermanfaat. Mulane saiki nek Diknas itu pendidikan apa nek saiki lak merdeka dulu apa? Asas pakai apa itu? Ndak yang sekarang yang dulu. Berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi. Saiki kompetensi itu kan asalnya ekspertasi. Jadi kamu punya keahlian apa? Terus kamu punya tempat sosial berdasarkan keahlianmu. Lah nek kebanyakan manusia gak duwe keahlian. Sak kepeduke ya. Iso dodol bakso, iso ngojek ya ngojek karena ndak punya keahlian. Nah, kalau kita ngeyel dengan berbasis kompetensi dan ekspertasi itu kita sebenarnya tidak berpihak kepada mayoritas rakyat. Karena mayoritas rakyat tidak punya kompetensi dan tidak punya ekspertasi. Nah, Islam menyediakan berbasis manfaat. Wis kon gak pinter gak apa-apa, gak hebat gak apa angger tetep manfaat mbok ngewang-ewangi, mbok ngumbang-ngumbangno klambine tangga, mbok nyiram-nyiram omahe wong sak piturute. Asal kamu tetap bermanfaat dan manfaat itu bisa semua orang bisa bermanfaat. Ngono arek. Jadi kalau Islam itu berpikirnya lebih utuh daripada ilmu-ilmu barat yang sok mengandalkan ekspertasi atau nek Nabi Muhammad ekspertasi ini apa? Nek saiki lah fakultas teknik dadi insinyur, fakultas ekonomi dadi dokter Andes, fakultas syariat dadi apa ngono iku ya. Nek Nabi Muhammad apa rek fakultasi? Rasulullah itu tidak fakultatif, dia tuh universal, universitas dia, menyeluruh dia. Dagang ya iso, dadi wong apik ya iso, dadi kiai apa meneh ya. Dadi uswatun hasanah iso dadi nek iso awakmu koyo Kanjeng Nabi, masih gak sekolah tapi tetep jelas manfaatmu jelas ngono rek urip iku ya. Nek gak manfaate gak tapi iso ya wis sing penting aja mudarat. Mulane saiki tahfidzul Quran niku waris apa sebabe gak iso nafsirno gak apa-apa wis. Angger apal ngono ya. Lumayan ya. Jadi untuk mayoritas Islam sangat menyediakan peluang untuk tetap bisa hidup. Kalau ilmu-ilmu barat yang sangat elit, wong kudu expert, kudu ahli, kudu kompeten. Nek Ibu Bupati punya kompetensi pemerintahan, nek Kepala Kajari punya kompetensi hukum gitu ya. Kalau Bapak Kapolres punya kompetensi keamanan kan gitu.
Nah nek wong gak duwe kompetensi. Nek konsumen tok uripe. Kan terus kan gunane mulane asasnya adalah yang terpraktis adalah asas manfaat menurut ya. Oke. Boleh ada tanya jawab paling banyak 3 orang dan hanya 1 pertanyaan masing-masing. Terutama mengenai Bojonegoro dan atas angin ini. Ayo nek gak ono kita akhiri. Ya, Oke, 1. silakan. 2. Nah iso tentang Bojonegoro ya Dek ya. Oke, monggo Mas. Oh ya Mas. Ya. Oh, sudah 3 ini soalnya. Anda nanti menunggu kita yang berikutnya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Ibu Bupati kita. Saya ingin bercerita dulu. Namanya Oh iya lupa. Nama saya Wawan dari Malu. Saya anak petani Ibu ini. Ya yang dialami orang tua saya itu masalah pertanian khususnya padi. Padi sekarang itu pupuk kenapa kok susah gitu. Kenapa dulu-dulunya itu kan enggak susah. Belum. Oke, 1 pertanyaan soal pupuk kok angel. Ini kedua Mas. Ibu akan Ya, menjawab. terima sekaligus kasih. nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubarok dari Lengkong, Bu. Lengkong yang kemarin bikin foto viral itu, Bu. Saya mau bertanya kepada Mbah Nun. Andaikan jenengan itu Bupati Bojonegoro. Beberapa warga di desa saya itu mencoba mengetuk kelembutan hati jenengan untuk kelembutan hatinya jenengan itu bisa sadar bahwa kami di desa Lengkong itu terus terang saja mengeluh tentang kondisi jalan. Saya kesini itu kurang lebih Mengeluh apa? kondisi jalan. Jarak sini ke desa saya itu kurang lebih 51 kilo. Dari perjalanan itu yang paling jelek di desa saya kurang lebih 1,5 kilo. Andaikan Mbah Nun itu jadi Bupati Bojonegoro, gimana sikap Mbah Nun? Sedangkan kalau masyarakat tahu kan Bojonegoro itu alhamdulillah kalau nggak salah tahun kemarin aja lebihnya anggaran itu kurang lebih 2 triliun. Apa nggak bisa memprioritaskan jalan di desa saya? Oke. Ini saya Jelas soal jalan di desa dia Bu ya. sudah Ya, jelas terima saya kasih. kira pertanyaan. Nanti mohon maaf kalau menyinggung, tapi itu aspirasi dari saya. Ya ya. Oke. Saiki sebelum Ibu menjawab ini Rek. Iku kon memperlakukan aku sebagai sabun. Andaikan tidak ada istri, sabun nang ngono ya. Lho wong ana bupati ini kok takon aku lho. Kan iku ya aneh-aneh ya. Ya, Saking enggak. punya kali Pak. Gak mek dalan Rek, gak mek opo ae kira-kira kalau keuangan kabupaten Pemda mencukupi semua akan kita akan bikin skala prioritas dan rakyat kita pahamkan terhadap skala prioritas itu sing anjene wis wayahe kudu dilakoni sing gurung mergo masalah-masalah halangan-halangan keuangan dan sebagainya ya durung Bu. Nah, Ibu ini yang tahu konkretnya. Nah, aku ya mek jawab prinsipnya ngono tok Rek. Ono bupati nek takon aku kan. Nah, ayo yang ketiga Mas. Nanggapi sebentar. Yang ketiga mana tadi? Yang baju putih tadi nih. Oh, itu. Oke, berarti yang kaos tadi berdiri. Oh, lah, ket mau kok ramati. Mas yang baju merah enggak apa, yang peci merah baju merah enggak apa-apa silakan Mas kalau ada pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ana itu, Namanya. oh, perkenalkan nama saya Mukti Fernando dari Sugiwaras, Bojonegoro Sugiwaras. Yang ingin saya tanyakan sama Bu Ana,
nama Mukti Fernando. Yang ingin saya tanyakan itu tentang perihal persepak bolaan Bojonegoro Persibo. Ya itu saja, ya cukup. Terima kasih. Baik, makasih. Jadi begini, kebanyakan orang berpikir presiden, menteri, gubernur, bupati, sampai tukang ceramah itu dianggap sinterklas. Ngerti sinterklas enggak? Semua pertanyaan harus diselesaikan dalam waktu yang tempo. Semua kebutuhan dianggap harus selesai dalam waktu yang singkat. Sekarang saya paparkan dulu. Kami menjabat tahun 2018 September. Ada namanya peraturan perundang-undangan, ini menyangkut masalah kebijakan umum ya. Ada peraturan perundang-undang yang mengatur. Kami selaku bupati itu diatur undang-undang. Apa? Undang-undang misal undang-undang tentang APBD. APBD diatur undang-undang APBN. Siklusnya itu pun ada. Siklus APBD itu ada. Nah, waktu saya menjabat September, Oktober, November itu musrembang. Anggaran tahun 2019 itu sudah diketok di bulan Mei sebelum saya menjabat. Tapi waktu itu masih di PJ, ada beberapa program yang saya dorong untuk dimasukkan. Salah satunya apa yang kami masukkan adalah waktu saya menjabat, saya langsung panggil waktu itu PU Bina Marga, coba paparkan pada kami apa kebutuhan dasar tentang jalan. Kebutuhan dasar itu menurut kami adalah satu infrastruktur jalan, air, kemudian selain pendidikan dan kesehatan. Kemudian di situ totalnya ada 678 km jalan itu rusak dan rusak parah tahun 2018. Dan ini juga ada pergerakan. Pergerakannya apa? Jalan yang biasanya di aspal itu cepat rusak, cepat goyang karena Bojonegoro memang konturnya itu cepat, tanahnya labil, tanahnya gerak. Maka di situ saya memutuskan tahun 2019 kami gunakan jalan sistem cor. Tahun 2019 itu 124 km tuntas. Belum pernah ada Bojonegoro selama ini. Ada Pak Nur Sucito enggak? Ya. Kemudian yang tahun ini kami anggarkan lagi kurang lebih 176 km sedang proses. Proses pekerjaannya pun itu diatur undang-undang. Yaitu setiap sudah diselesaikan diketok Januari itu biasanya ada misal direncanakan dulu. Perencanaannya juga di tender. Itu aturannya mengatur. Aturan bukan bupati. Kemudian aturan diatur. Kemudian ada lagi tender pelaksanaan. Nah ini sekarang 176 km rencana kami akan selesaikan di 2020. Ini mohon doa restunya karena naik eskalasinya ya. Tepuk tangannya mana? Yang kenceng dong. Nah, tahun 2021 sisanya akan kami tuntaskan 154 km. Nah jalan ini juga ada dua. Jalan di bawah kewenangan Pemkab akan kami tuntaskan tahun 2021. Ada jalan yang kewenangannya desa. Lengkong itu mungkin tanah jalan desa. Kalau kewenangan desa itu harus desa yang menyelesaikan bukan kabupaten. Kecuali kalau itu kabupaten berarti kami akan laksanakan. Kami ini 176 ini mungkin bagian dari Lengkong kalau kabupaten. Kadang-kadang ini orang tidak mau cepetan diuruk dan gage. Ini ada siklus anggaran. Ini beda dengan saya menggunakan uang pribadi saya. Katanya saya harus los. Saya mau los nih bicara nih. Saya punya rumah dinas. Suatu ketika misal saya mau ganti tempat tidur karena bekas bukan itu lama dipakai, yang saya mau ganti tempat tidur itu pun nggak bisa langsung tak keluarkan, saya beli sendiri nggak boleh. Atau misal di rumah dinas saya ada keran karatan, saya buang saya ganti baru tuh nggak boleh sesuai undang-undang karena apa? Merusak aset negara. Maka yang saya lakukan, saya lapor kepada Kabak Umum yang ngurusin rumah tangga. Ada nggak anggarannya ini untuk beli keran? Kalau anggarannya maka keran baru dibelikan. Kalau nggak ada nunggu anggaran nanti di berikutnya. Sama misal di saat Lengkong yang gobangannya dipakai mandi coklat itu mungkin waktu itu masih bagus. Nah ini juga daerah situ adalah daerah tempat lewat pasir-pasir truk. Kami mau tutup pasti orang teriak-teriak yang punya truk. Kami nggak tutup, sekarang sudah jadi gobangan. Ini salah siapa? Maka
Apa kata Cak Nun? Kalau negara mau baik, rakyat juga harus patuh aja juga sama ya. Pemimpin juga demikian. Jadi satu-satunya harus sama, tidak bisa satu sama lain gitulah. Kemudian ada saya kok nyindir lewat Cak Nun, kenapa ada saya di sini? Kalau saya katakan orang yang tidak takut, orang yang penakut kan kok datang jauh-jauh 50 km gitu ya. Dibilang orang penakut kok datangnya jauh dari kok berani dari Lengkong ke sini gitu. Orang nggak penakut, tapi kok penakut sama bupati ya gitu. Lanang atau lanang. Nah itu contohnya, jadi ada siklusnya ya. Soal jalan Bapak Ibu sekalian, saya yakin dulu Bapak Ibu kalau berangkat ke Sekar dari Bojonegoro kota berapa jam? 3 jam. Jalannya kayak apa? Nah sekarang piye? Jos gandos. Nah kudu sabar innallaha masobirin. Nah tapi yang kedua ini tambahan jalan yang di bawah kewenangan desa itu tidak bisa akan selesai tanpa Pemkab turun tangan. Maka kemarin saya panggil Bapeda, berapa coba jalan desa? 1449 km jalan yang di alantas desa, yang di kewenangan desa. Ini kami akan anggarkan di 2021 di ujung, tidak bisa 2020 karena saya sedang konsentrasi untuk jalan kabupaten di lintas kecamatan. Nanti 2021 154 km plus jalan yang di bawah kewenangannya desa, yang 1449 juga tidak bisa sekaligus, mungkin 21, 22, 23. Jadi harus bertahap. Membangun ini bukan sekedar anggaran saja, tapi waktunya juga perlu. Karena begitu keteter waktunya akan menjadi penemuan BPK. Karena di dalam pemerintahan ada trias politika, eksekutif, legislatif, DPR, ketua DPR, kemudian yudikatif, Bapak Kajari. Kalau kita salah melaksanakan, Pak Kajari juga akan turun tangan. Ini Bu salah loh Bu loh, ini juga masalah. Masalah apa masalah? Masalah. Maka semua harus direncanakan dengan matang, SDM-nya, uangnya dan sebagainya. Kemudian soal silpa itu sebenarnya bukan silpa kemudian uang mangkruk gitu, enggak, karena ini adalah siklus anggaran yang mungkin dalam forum ini kurang tepat saya sampaikan karena ini harus duduk, harus saya jabarkan satu persatu. Tapi yakin bahwa APBD itu tanggung jawab Bupati 100% termasuk penggunaannya, maka kami harus hati-hati sekali dalam menggunakan APBD. Paham Mas Mubarok? Paham ya. Soal petani, saya ini DPR RI 3 periode, 2004, 2009, 2014. Jadi subsidi pupuk kita itu dulu terakhir hampir 64 triliun. Jadi tergantung pemerintah berapa mensubsidi dibagi habis di masing-masing seluruh wilayah. Tahun 2020 ini Bojonegoro dapat jatah dikurangi. Seluruh kabupaten dikurangi. Mungkin anggaran negara mungkin sedang ada kajian. Begitu dikurangi otomatis kami rapat dengan dinas provinsi, kami dikurangi. Tetapi pemerintah kabupaten, kami punya program unggulan namanya Kartu Petani Mandiri. Siapa yang sudah dengar? Coba ngacung ya, KPM. Nah KPM-nya itu kemarin kami sambang desa di desa Ngunut, Kecamatan Dander. Salah satu petani bilang gini, Bu terima kasih. Di saat, ini sampaikan orang petani ya, di saat pupuk subsidi kurang, kami tertolong dengan Kartu Petani Mandiri. Jadi kalau Anda mau beli bukan sekedar subsidi, sekarang ada pupuk juga pupuk yang non subsidi lewat Kartu Petani Mandiri. Pertanyaannya, Bapak Mas Wawan sudah masuk ke kelompok tani atau belum? Durung. Nah itu salah dewe, kenapa gak ada masuk ya? Karena kelompok tani ini harus lewat kelompok tani, harus, nggak boleh, undang-undang nggak boleh. Dalam bentuk bansos tidak boleh secara individu, tapi individu tidak apa? Saya kira tadi Ibu bilang apakah saya kelompok tani gitu. Saya bukan kelompok tani. Saya hanya menyampaikan aspirasi rakyat, aspirasi keluhan masyarakat itu. Kenapa di saat seperti ini pupuk semakin sulit? Sudah saya jawab, makanya masyarakat Anda yang mewakili itu masuk kelompok tani atau bukan? Nggak jawab kan? Nah, namanya siapa orangnya? Udah masuk kelompok tani belum? Sudah. Kalau dia masuk kelompok tani, dia sudah terdaftar, dia pasti dapat Kartu Petani Mandiri. Jumlahnya lumayan, tahun 2020 ini kurang lebih 75 miliar. Kartu Petani Mandiri disalurkan lewat kelompok tani, disalurkan lewat kelompok tani
untuk anggotanya masing-masing. Namanya kelompok tani harus mempunyai lahan pertanian. Kemarin banyak orang mengajukan kelompok tani tapi tidak punya lahan pertanian karena itu dibuktikan dengan bukti PBB, nah PBB dan sebagainya. Jadi kemarin kami di Ngunut, mungkin Bapak Ibu bisa datang ke kantor Pemkab, itu ada rekamannya. Salah satu kelompok tani menyampaikan terima kasih selama pupuk subsidi berkurang, kami tertolong dengan kartu petani mandiri. Nah, Mas Wawan tolong sampaikan sama temennya relasinya tadi untuk kelompok taninya segera menghubungin dinas pertanian ya. Sudah ya? Oke, jadi kenapa pupuk kurang? Karena jatahnya dipotong dari pusat. Dari pusat sudah dipotong. Semuanya kabupaten akan mengalami hal yang sama, bukan hanya di Bojonegoro. Sampai di situ ya. Baik. Kemudian sekarang soal Persibo. Ini saya dibully di media. Nah, saya terima kasih dalam forum ini Cak Nun, saya diberikan panggung untuk menjawab. Anda bertanya, saya menjawab. Kalau Anda tepuk tangan, saya ikut suka. Tepuk tangannya mana dong? Persibo itu sekarang bentuknya perusahaan. Perusahaan namanya opo ki? Opo ki? PT Terang opo ki? Taruhlah PTA. Kalau perusahaan, Pemkab tidak boleh menggunakan APBD membantu Persibo, nggak boleh. Tolong ini semua disebarkan. Mulai hari ini saya sudah jawab di media. Persibo sudah bentuk PT karena sudah masuk dalam liga. Kalau dalam liga tidak diperbolehkan dibantu atau oleh Pemkab, maka bentuk liga harus bentuk badan usaha perusahaan. Sekarang pertanyaan saya, Mas, kalau misal punya perusahaan, ya punya perusahaan, apa judulnya misal? Apa judulnya? Apa? Mungkin judulnya percetakan buku. Nah, aja ngomong ngono to. Mengkali sehari wae ngono ku. Ayo istighfar, bareng-bareng 1 2 3. Astagfirullahaladzim. Wes sampun nggih, aja ngomong malih nggih. Nggih, ampun. Percetakan buku percetakan. Kemudian mengalami kesulitan buku percetakan ini padahal sudah di bawah perusahaan. Boleh nggak APBD membantu PT? Boleh nggak? Saya tanya Mas, nggak boleh kan? Nah ya itu sama. Jadi misal ini punya perusahaan, perusahaannya kesulitan, nggak bisa operasional. Boleh nggak APBD menyumbang perusahaan? Nggak boleh, karena itu memang tidak, karena itu lembaga yang mencari keuntungan. Sama kayak Persibo, Persibo itu sudah bentuk PT, maka Pemkab tidak boleh membantu untuk APBD. Kemarin manajernya ketemu saya, gimana solusinya Bu? Ya solusinya kamu masih sanggup apa tidak? Kalau kamu nggak sanggup serahkan dong berita acaranya, bubarkan PT-mu dulu, dinotaris, baru serahkan ke Pemkab. Nah sekarang kami belum terima sampai sekarang. Nah sampun nggih, jadi soal Persibo kami sudah tahu semangatnya sama. Bu Ana katanya dulu janjinya gimana? Saya bilang saya mendukung Persibo, saya datang, saya support. Lo kok gak masuk liga? Lo apa? Aku masih nangis-nangis saya udah. Nah, tapi untuk APBD kami nggak bisa kecuali PT-nya dibubarkan, bangkrut, kemudian diserahkan ke Pemkab. Itu kami akan kaji telaah. Di dalam melakukan penggunaan anggaran harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau undang-undang membolehkan kami akan lakukan. Kalau undang-undang tidak membolehkan kami tidak bisa melaksanakan. Sampun sedanten nggih? Sampun. Terima kasih. Dari bagi jalan yang belum halus mohon bersabar. Memang kemarin kami prioritaskan untuk zona 3. Contohnya Sekar, Gondang, semua ini sudah halus sampai Tambak Rejo, tembus Temayang, tembus Paldaplang, sampai toh? Alhamdulillah. Jadi yang di Mbalen mohon bersabar, sauntoro, insya Allah segera dan jangan dibikin media lagi, tidak enak rasanya. Ya, terima kasih. Oke, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya langsung ya ngomong-ngomongan karo pemimpinnya ya. Aku saiki melok ngerespon titik karo ngritik nang rakyate ya. Tahu apa ya? Soal bal-balan setahu saya sudah lebih dari 5 tahun memang tidak ada hubungannya dengan APBN maupun APBD. Jadi tidak boleh ada urusan sepak bola disambatkan ke birokrasi atau bupati. Dan awakmu kudune ya setuju iku.
Wong saiki anggaran kabupaten itu sekitar 60-70% itu untuk birokrasi sampai sing gawe rakyat mek 30% sik kok kurangi gawe bal-balan barang. Mbok kon bal-balan dhewe ndek omahmu kono. Menurut saya memang tidak relevan dan tidak pada tempatnya. Apalagi sepak bolanya namanya sepak bola profesional sekarang. Kalau sepak bola profesional itu ya bukan negeri, itu harus perusahaan. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan soal jalan tadi, pancen kita itu harus mengerti skala. Jadi misalnya jalan, saya pernah ngalamin gini juga di Pekalongan. Jadi ada jalan pusat, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Dan itu kan kate nagih, kate nuntut itu kudu ke alamat yang tepat. Dan urusannya jalan desa kan bukan urusan kabupaten, kecuali ada konsensus darurat dan seterusnya. Misalnya jalan Pantura itu kan ya ditagih nang bupati, itu kan nasional. Jadi kamu kudu ngerti skala. Skala itu sak kilo ta, sak kuintal ta, sak gram lah ngena. Iki urusan sak kuintal kon nagih di wilayah gram atau kilogram gitu. Jadi soal jalan saya kira saya bukan soal mendukung atau tidak mendukung, tapi beliau relevan menjawabnya karena memang itu bukan kan itu seharusnya ditempuh dulu dari mulai skala ini yang jelas, skala berpikir gitu ya. Iki urusan dunia dan dunia akhirat itu soal skala. Di desa, tak kabupaten, tak pusat, tak provinsi itu skala. Ya. Nah terus maring kita kaitkan dengan itu jenenge nek wong Jawa biyen ngomong desa mawa cara, negara mawa tata. Dadi nek wong desa secara alamiah duwe cara-cara dhewe. Kemudian diambil alih ketika ada pemerintahan menjadi negara mawa tata. Nah, ini harus ada embat-embatan antara tata dengan cara, antara tata dengan cara ini gitu. Nah, Anda harus sebagai anak muda harus mempelajari ojo nagih nang sing duduk di utang. Sing duduk di bupati. Terus kebetulan misalnya soal sing memang soal bal-balan wis ya, soal pupuk. Saya juga baru malam ini mendengar ada tagihan petani terhadap pengadaan pupuk. Karena selama ini saya berpikirnya itu agak global. Jadi tolong Anda mengarek nomor berapa? Tolong pelajari kasus internasional dan global mengenai pupuk. Pupuk itu sebenarnya adalah narkoba bagi pertanian, aslinya dulu. Jadi hancurnya pertanian di Indonesia itu ketika ada industri pupuk. Nah saiki malah takon di pupuke, dadi anjane awakmu sakau. Jadi mulai belajar pertanian organik, awakmu sinau pertanian organik, dan itu pasti kalau memang bagus akan didukung oleh bupati dan birokrasi kabupaten. Lu wong kudune gak nganggo pupuk, wong jangan Mojopahit gak ono pupuk, zaman Mataram gak ono pupuk, zaman Pajang, zaman Angling Darmo gak ono pupuk. Sebab pupuk itu memperkecil kemampuan tanah untuk menumbuhkan tanaman. Dan sangat sukar untuk menyembuhkan tanah yang sudah dipupuk terus menerus, itu dia daya tumbuhnya menjadi rendah. Sehingga sebenarnya proses di Indonesia itu harus ada tahap penyembuhan tanah di Indonesia agar supaya dia siap tumbuh menumbuhkan secara maksimal. Jadi memang seharusnya pertanian organik itu dipelopori oleh Menteri Pertanian. Tapi memang selama ini Menteri Pertanian mungkin saja masih ada keterikatan dan ketidakmampuan untuk menghindari industri internasional pupuk itu. Tapi saya kira kalau sampean mempraktikkan pertanian organik, Ibu Bupati akan sangat senang karena yang sebaiknya, yang terbaik adalah kalau kita berpikir mandiri. Kan namanya tadi petani mandiri, padahal mandiri itu kan sebenarnya kan bukan mandiri. Mandiri itu kan kalau Anda tidak tergantung pupuk. Pupuk itu nek saiki sidik motivasi. Ono sekarang profesi pemberi motivasi toh, motivator toh. Enggak terapi kayak motivasi. Ya toh katanya butuh motivasi arek saiki anjane gopok kabeh ya. Gopok ngene njaluk didorong, ngene njaluk diserami. Taek arek-arek. Ya. Manja, gopok, gembeng. Mbok Anda menemukan motivasimu sendiri, Anda menemukan semangat hidupmu sendiri. Wong wis ana agama, ana Quran, ana sembarang masukmu nek iso ya.
sembarang kok butuh motivasi. Nah saya juga sering kadang-kadang difungsikan sebagai motivator. Aku tahu dikon memberi motivasi kepada pengusaha pom bensin se-Jawa dan Lampung. Gendeng itu. Sampean duwe pom bensin njaluk motivasi karo aku tuku bensin gara-gara iso takne. Mosok aku sing kei motivasi lak kualik sih. Wong kene iki warung bensin sing ecerane gak duwe, sampean sing duwe pom bensin kok njaluk motivasi nang aku. Dadi wong saiki jane gopok. Mulane corona bareng urusan gopone awakmu sehat. Ya sembayang temenan wudumu rajin. Nek ngentut wudu meneh ngono ya. Terus awakmu sehat ya. Sing sehat awakmu, ojo gopok. Iku sing garakno kena corona iku mergo gopok. Meskipun tetap Allah yang menentukan, ya, artinya kita tidak boleh sombong juga. Masih gak gopok tapi nek kena ya kena. Terserah Allah, tapi kita kan punya tawakal, punya nek wong Jawa kan kuat, wong Jawa itu kuat dalam segala hal. Wong Jawa yang paling gak duwe masalah. Wong Jawa itu dia didele kutub ya urip, didelen dia urip. Nek wong Jawa, nek prasaku wong Jawa itu paling tangguh. Cuman Jawa saiki anjene wis Jawa kari separo. Wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak jodoh. Maksudnya wong Jawa iki Jawane kari separo wis gak Jawa 100%. Cina Londone berjodoh untuk memperkosa wong Jawa. Jadi sekarang itu Amerika sama Cina itu bekerja sama untuk menindas kita. Karena Gusti Allah terus muring-muring dikai serbuk korun itu. Dari kata korun itu konglomeratnya Fir'aun. Fir'aun itu bukan raja besar, dia hanya dijunjung-junjung ya. Yang sinjunjung keloro Haman karo Korun. Haman itu politisinya, kalau Korun itu konglomeratnya. Gitu. Nah mulane apa jenis virusnya jenenge ya corona. Jadi kata korun. Nek prasaku lho. Nah Indonesia wong melarat-melarat ngene ya sakno nek kena corona ya. Ya. Insyaallah ya rek ya ngono ya. Saiki tapi pokoknya anu rek ya. Belajar, awakmu belajar. Mosok petani arek enom ini berharap ada pupuk. Kudune sampean mempelajari pertanian organik, dan itu wacananya sangat banyak. Iso tak tekan wong rene kok untuk workshop atau untuk percontohan-percontohan. Saya punya teman-teman dari luar negeri ke sini justru untuk merintis pertanian organik kok. Malah awakmu tergantung pupuk. Uyuwana dhewe bendina lek. Ya. Kowe angger ngoyo nang sawah nang ngene sampe insyaallah subur rek. Ya. Angger iya pengairan. Ya aku karo guyon-guyon dhewe, tapi intinya awakmu semuanya harus mempelajari apa yang harus disembuhkan, karena pupuk itu adalah narkobanya tanah sebenarnya. Wis sinau kan kapan-kapan kita bisa kasih bahan dan seterusnya. Ngono ya. Kok malah nagih pupuk arek-arek iki. Tapi gak apa-apa wis sak ono Bojonegoro iki ya ono tepake ono gak tepake. Tapi pokoknya malam hari ini kita doanya adalah mudah-mudahan tempat ini menjadi berkah dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi wong-wong seneng rene karena di sini tadi saya mengusulkan ada moratorium Angling Darmo misalnya. Jadi misalnya ada bangunan kecil di sini, tempat semacam perpustakaan atau museum yang ada bahan-bahan dan informasi mengenai kerajaan apa tadi namanya Malowopati ya. Ada banteng itu, dan saya itu sudah lapor kepada Bupati, ada beberapa teman yang bisa kita mintai bantuan untuk itu, karena dulu saya punya teman akrab namanya Raden Panji Anom Suryanto Sastratmojo, itu teman saya sebagai sastrawan dulu, dan dia punya sangat bahan, dia dari Keraton Bojonegoro, jadi saya kira dia bisa punya bahan banyak untuk bisa kita simpan di sini. Jadi sing rene gak kami kepingin nambung-nambungan toh, sing rene sing kepingin sinau barang ngono ya. Jadi kalau ada moratoriumnya, ada bangunan kecilnya yang mungkin hal-hal misalnya perpustakaan, hal-hal yang menyangkut informasi Bojonegoro ada di sini misalnya. Saya kira aku mau teko Bojonegoro rene iki adohe ya Allah. Sopo sing rene iki koyo ngene iki masalah mesti arek sing kepengin rapi tok sing rene iki. Wong adohe nemen, ternyata aku gak dikandani panitia, ternyata ide nang ndi nang Nganjuk timbangane nang Bojonegoro ya. Dan saya baru tahu tadi Bupati yang bilang dari sini kok aku ngebis karo Kiai Kanjeng liwat tol Nganjuk mek setengah jam tuh kene nang Bojonegoro sak jam setengah lebih jauh lagi. Dan untuk pemenang di alhamdulillah lah pokoknya malam ini mudah-mudahan Anda semua
Mergo meneng kayak ngene iki rek, tertib kayak ngene Gusti Allah terharu. Kanjeng Nabi yo ngene-ngene karo Gusti Allah. Niku sampean kayak berkah rek niku. Senggol-senggol kira-kira ngono ya rek ya. Amang wiritan Kotrota Lutfi Muhammadin itu baru saya bikin sebelum Mak Ian di Solo di Balai Kota kemarin di mantan tempatnya Jokowi itu. Dan saya tanya sama Wajah, kira-kira Kanjeng Nabi ono wiritan ngene iki seneng ta bedudut? Kabeh jawab seneng. Ya tapi nek ustad-ustad durung karuan lho, karena ada ustad yang mengatakan bahwa nek wiritan karena nek selawatan kudu persis kaya sing diomong kaya sing diwuruno Kanjeng Nabi. Lho. Ngene nek aku nganut iku, berarti aku penganute ustad iki lak ngono. Nah aku mau dadi pengikuti sapa-sapa kejaba pengikuti Kanjeng Nabi. Mulane aku njaluk nang ustad iki sampean temoni Kanjeng Nabi nggawa handphone ta nggawa video. Sampean rekam omongane Kanjeng Nabi engko nek kula ngrungokaken kula taat 100%. Nek gak oleh selawatan, gak oleh ngene gak ngene aku. Tapi nek nganut sampean kula mau. Aku geleme nganut nang Kanjeng Nabi. Karo imam-imam aku mau, aku geleme karo Kanjeng Nabi. Nek anjene iku jadi tolong ya rek sadari semua yang Anda tafsirkan tadi itu hanya tafsir mulu ya. Tafsir itu dengan ayatnya jaraknya bisa jauh bisa dekat. Tapi dia bukan ayat. Jadi pendapatmu mengenai itu bukan ayat, tapi pendapatmu mengenai ayat tolong disadari ya. Dan itu berlaku untuk semua, Masya Jalalain, Masya Jawahir, Masya Ibnu Katsir, Masya Quraisyab itu hanya tafsir. Posisi ini podo karo omonganmu, bukan ayat itu sendiri. Nah ayat itu bertemu dengan semua manusia, setiap orang boleh menafsirkannya asalkan membuat hidupnya lebih dekat kepada Allah dan lebih sayang kepada sama manusia dan alam. Itu namanya tadabbur, enggak ya? Jadi Mas Yokon di pendapat apa-apa jangan lupa itu pendapatmu loh. Aku ngomong kayak gini ojo kok percaya. Aku ngomong kon percaya karo keyakinanmu dhewe ojo nang aku. Aku iki duduk Nabi Muhammad, aku nek bojone Novia kala menjing teman ya. Jadi aku ya gak ndolek anak buah, aku gak ndolek umat. Aku gak pantes ndek umat sing pantes ndek umat iki Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Jadi saya kesini tidak untuk apa-apa, saya kesini untuk ngajak bareng-bareng ayo gandolan klangbine Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Saiki Bu, tadi Bupati minta lagu kapan-kapan. Lah arek-arek belum tahu latihan kapan-kapan. Saiki kita kayak gantine kus-kus ya Bu ya. Kita kayak siji untuk mensyukuri betapa gemah ripahlanya Indonesia dan Bojonegoro ya. Ya Bu ya. Ya, Bu sampean melok ya Bu ya. Ayo rek, njaluk kolam susu rek untuk mensyukuri Bojonegoro yang gemah ripah Nabi yo. Saya tak dongakno lawang rezekimu fadilai Allah sing ketutup buka kabeh ya. Allah membuka. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya mufatihal abwab, ya musabibal asbab, ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbirul laili wan nahar, ya muhawwilal hali wal ahwal. Hawil khala Bojonegoro ya Allah ila ahsanil ahwal ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana, fansurna 'alal qaumil kafirin ya Allah. Kabulkanlah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Amin ya rabbal alamin. Jaluk sepuro rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.